Kita mungkin seringkali menjumpai orang-orang yang merasa telah berilmu, sampai-sampai merasa apa yang ia sampaikan adalah yang paling hak, paling benar, karena yang ia sampaikan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ingatlah sobat, di dunia ini, kita sebagai manusia, sungguh-sungguh dilarang mengklaim diri yang paling benar. Semua yang kita kerjakan dan kita lakukan adalah kehendak dari Sang Pencipta, sang skenario kehidupan dari tiap makhluk. Perihal inilah yang akan kita bahas hari ini. Ilmu sejati, simak penjelasannya hingga tuntas. Subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi Channel. Subscribe Ruh Ilahi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah walhamdulillah, wala haula, wala quwata illa billahil aliyil adzim. Robbana atina, fidunia hasanah, wa fil akhirati hasanah tawakina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, serta solawat dan salam bagi Nabi dan Rasul junjungan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sobat Ruh Ilahi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hakikat, belajar atau mempelajari sebuah ilmu itu haruslah memiliki niat dan tujuan yang jelas. Sebab, apa jika kita sedang mempelajari suatu ilmu tanpa memiliki dasar dan pengetahuan dari ilmu yang kita pelajari tersebut? Dikhawatirkan akan tersesat dan terjerumus, bahkan bisa jauh dari tujuan semula. Yang menakutkan lagi, jika ilmu yang kita pelajari tersebut tidak sesuai dengan karakter kita, sungguh hal ini bisa mengguncang jiwa kita. Akhirnya apa? Ya, gila, stres. Janganlah terlalu gegabah menyampaikan sesuatu, meskipun yang kita sampaikan itu berupa dalil Al-Quran dan hadis sahih. Bukan di situ letak permasalahannya, akan tetapi permasalahannya adalah, sudah tepatkah apa yang kita sampaikan? Apakah sesuai sasaran? Pertanyaan ini setidaknya bisa menjadi hal yang perlu dipikirkan ulang apabila hendak menyampaikan suatu yang kita anggap hak atau suatu kebenaran menurut kita. Nah, sebelum terlanjur tersebar ke publik, coba kita telah ulang terlebih dulu. Sebagaimana satu teladan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan yang hak, kebenaran dari lisannya. Karena Rasulullah adalah seorang ahli ilmu sejati, beliau kekasih Allah, bisa diibaratkan penyambung firman-Nya Allah. Rasulullah ketika menyampaikan segala sesuatu atau menjawab pertanyaan yang sedang membingungkan para sahabat, maka Rasulullah menjawab dengan tepat dan sesuai sasaran. Ahli ilmu yang sejati itu tidak hanya menyampaikan hak semau hati, sekehendak diri sendiri, akan tetapi ia juga harus mempertimbangkan apakah al-haq yang ia sampaikan sekarang dapat berdampak baik atau buruk bagi yang mendengarnya. Ada satu contoh teladan dari Rasulullah di dalam hadis berikut ini. An Qata'adata qala hadatsana Anas bin Malikin ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa mungidzu rodifuhu alar rohli qala ya mungazabna jabalin qala labaika ya Rasulullah wasakdaika qala ya mungazu qala labaika ya Rasulullah wasakdaika saatsa qala mami en ahadin yashadu ala ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqon min qalbihi ila haramahullah alanar qala ya Rasulullah afala ukbiru bihin nasafayastabshiru qala izayatakilu wa akhbaru biha mungadun nginda mautihi ta'at suma. Dari Qatadah berkata,
telah menceritakan kepada kami, Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggang kendaraan, sementara Mu'az membonceng di belakangnya. Beliau lalu bersabda, "Wahai Mu'az bin Jabal." Mu'az menjawab, "Wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu." Beliau memanggil kembali, "Wahai Mu'az." Mu'az menjawab, "Wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu." Hal itu hingga terulang 3 kali. Beliau lantas bersabda, "Tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, tulus dari dalam hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan baginya neraka." Mu'az lalu bertanya, "Apakah boleh aku memberitahukan hal itu kepada orang lain, sehingga mereka bergembira dengannya?" Beliau menjawab, "Nanti mereka jadi malas untuk beramal." Mu'az lalu menyampaikan hadits itu ketika dirinya akan meninggal karena takut dari dosa. Hadits riwayat Al-Bukhari. Jika kita kembali mengingat dialog Nabi dengan Mu'az tersebut, bahwasanya dengan penuh kelembutan dan kehati-hatian, ketika Nabi ingin memberitahukan kepada Mu'az bahwa barang siapa mengucapkan kalimat syahadat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya, dan dirinya akan masuk surga. Mendengar itu, lalu Mu'az meminta izin untuk menyampaikan kebenaran tersebut, dan sekaligus ingin menyampaikan kabar gembira tersebut kepada para sahabat. Lalu lihat jawaban mengejutkan Nabi. Nabi menjawab, "Jangan, nanti mereka malas dalam beramal." Terlihat bahwa seorang ahli ilmu sejati pun, seperti Rasulullah, tidak serta-merta menyampaikan kebenaran dengan semau hati, akan tetapi ia mengukur terlebih dahulu apa dampak dari hal yang ia sampaikan. Hadis ini bisa menjadi contoh untuk kita semua, sebagai umat muslim, bahwa kebenaran itu memang harus disampaikan, tetapi dengan melihat situasi dan kondisi yang tepat, meskipun yang kita sampaikan berupa kebenaran, dan bahkan kabar gembira sekalipun. Ada contoh lain, dari sebuah hadits sahih. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Sofwan bin Sulaim, dari Said bin Salamah, dari keluarga Ibnu Al-Azraq, bahwa Al-Mughirah bin Abi Burdah, dari Bani Abi Ad-Dar, mengabarkan kepadanya, bahwa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami naik kapal dan hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, laut adalah suci airnya dan halal bangkainya." Hadits riwayat Abu Dawud. Mari kita ulang lagi cerita dalam hadis ini, bahwanya ada salah seorang sahabat yang merupakan seorang pelaut yang bertanya kepada Nabi untuk mencari tahu solusi fikih. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kami ini kalau berlayar di laut hanya bisa membawa air yang layak untuk diminum, itu pun sedikit. Kalau kami gunakan air minum tersebut untuk berwudu, maka kami akan kehausan, tidak bisa minum. Kira-kira apa solusinya untuk kami, wahai Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab, "Air laut itu suci dan halal bangkainya." Coba kita analisis kalimat dari jawaban Nabi, air laut itu suci dan halal bangkainya. Mengapa Nabi menjawab sampai menyebutkan kesucian air laut serta status bangkai, padahal sahabat tidak menanyakan hukum kesucian air laut, dan sama sekali tidak menanyakan masalah bangkai? Ternyata dari situ, Nabi telah memahami kondisi sang penanya tadi, bahwa kebutuhan si penanya, yaitu si pelaut, tidak hanya pada air wudhu atau air minum saja, akan tetapi ia juga membutuhkan makanan. Begitulah Nabi, ketika memberikan suatu pernyataan, selalu melihat situasi dan kondisinya, sebelum memberikan jawaban. Maka apabila si penanya suatu waktu mengalami kondisi kehabisan makanan, maka bangkai di laut itu
dapat menjadi solusi jika tidak menjumpai satu makanan pun. Dari situ juga terlihat sosok ahli ilmu yang sejati, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang bertanya kepada Nabi, maka Nabi akan mengukur orang tersebut, agar apa yang ia sampaikan memang bisa memberikan dampak positif kepada sasaran. Mirisnya, seringkali kita menjumpai orang-orang di zaman sekarang yang merasa berilmu, lalu sangat menggebu-gebu dalam menyampaikan al-haq yang ia yakini, tidak bisa mengukur dan menimbang secara jernih al-haq yang ia sampaikan. Hal ini bukannya mendapatkan hasil yang positif, justru sebaliknya malahan bisa berdampak negatif yang dihasilkannya. Maka dari itu, bijaksanalah dalam menyampaikan segala sesuatu. Nah, Sobat Ruh Ilahi, jika sobat memiliki kemauan kuat untuk mempelajari ilmu sejati ini, perhatikan dengan seksama syarat yang wajib Anda kerjakan. Yang pertama, persiapkan diri dengan ikhlas, mensucikan diri dengan cara mandi bunga di hari kelahiran, lanjutkan dengan mengasingkan diri dari keramaian. Hal ini memiliki maksud agar amalan wiridnya tidak terganggu, sebab wirid ini harus berjalan, harus dibaca seperti jalannya nafas kita, keluar masuknya udara ke dalam tubuh kita, siang dan malam, kecuali ketika tertidur. Bacaan wiridnya, Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, fokuslah pada indera pendengaran, yaitu telinga. Jangan tergoda oleh indera keenam, yaitu mata ketiga kita, yaitu alam visualisasi yang penuh dengan tipu daya. Sebab apa yang Anda lihat oleh mata ketiga belum tentu benar. Karena ruh halus dapat berwujud apa saja sesuai dengan keinginannya untuk menipu manusia. Indera pendengaran inilah yang berfungsi untuk mendengar pengajaran dari guru sejati yang suci. Hal ini pun Anda harus tetap fokus dan waspada, karena tak jarang dari golongan ruh jahat akan turut andil dan mencoba ikut membisikkan hal-hal yang kelihatannya baik, namun sebenarnya merupakan bujukan yang menjerumuskan. Bisikan dari sang guru sejati ini biasanya berupa petua-petua yang masuk ke dalam tubuh dan berkomunikasi di dalam hati dengan ruh diri kita sendiri, kemudian terdengar melalui telinga. Namun, jika sobat terpancing dengan tipu daya visualisasi yang ditampakkan oleh golongan ruh jahat pada mata ketiga kita, maka indera pendengaran kita otomatis tidak berfungsi dan hanya melihat tipu daya visualisasi, dan tidak ada artinya, sebab pengetahuan itu hanya bisa diserap melalui penjelasan yang didengar melalui indera telinga yang diberikan wejangan dari guru sejati. Sobat Ruh Ilahi, ketahuilah bahwa ilmu sejati itu bersifat seperti unsur ilahi yang tersembunyi, tidak bisa dipamerkan atau disombongkan. Apalagi digunakan untuk tujuan kejahatan, maka secara otomatis kekuatan dan kemanfaatannya juga akan sirna. Dan ingatlah sobat, ilmu sejati ini tidak bisa juga dijual belikan, seperti contohnya, sobat pergi ke dukun, lalu berharap bisa mendapatkan ilmu ini. Sungguh, hal itu hanyalah tipu daya atau akal-akalannya si dukun saja. Jika memang sobat telah berhasil menguasai ilmu sejati ini dengan sebenarnya, maka pergunakanlah untuk menolong sesama tanpa pamrih. Ingat, tanpa pamrih. Sebab apa? Tuhan memberikan segalanya pada manusia dengan tulus, tanpa meminta imbalan apapun. Maka siapapun yang berharap kekuatan ilahi, maka harus digunakan untuk menolong sesama dengan ikhlas, seperti sifat ilahi. Sekedar berbagi pengetahuan. Bagi sobat yang ingin mengamalkannya, saya berpesan, fikirkanlah dengan matang ilmu sejati ini. Bukan ilmu yang mudah untuk kita dapatkan, namun akan terasa mudah bagi yang memang memiliki niat yang kuat, serta ikhlas dan pasrah terhadap ketentuan ilahi Robi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.